Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Restu Saputra. Dan saya Budha Pada Maksud. Saya Muhammad Rizky. Dan saya Muhammad Tegar Farhadi. Kami di sini akan mempresentasikan materi kewarganegaraan tentang integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi yang lain, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau rakyatnya mengelolakan budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat tersebut. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui, dengan atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat menghasilkan karakter manusia tersebut yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. B. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Pertama, faktor pendorong integrasi nasional tersebut sebagai berikut. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagaimananya. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang meronggong keutuhan, kesatuan, persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Masih besarnya ketimpaan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. C. Ancaman dan tantangan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain, dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integrisme seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik, idealisme nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, sedangkan partai etnik tidak berhasil. Harus tetap dilaksanakan dengan mengangkat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Lanjut. Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building dilandasi oleh pemikiran seorang ilmuwan, Benedict Anderson, yang menganggap nasionalisme sebagai ideologi yang membentuk suatu masyarakat imaginer atau imagined communities. Dalam masyarakat imaginer, menjadi masyarakat real juga membuktikan kebenaran teori Girtz tentang perlunya lembaga-lembaga pemersatu, sehingga kita pencetus ideologi nasionalisme para founding father sudah meninggal. Negara bangsa masih tetap bertahan dan tidak terjadi disintegrasi. Uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah
sebagai berikut. 1. Birokrasi sipil dan militer. Lembaga integrasisme yang paling dominan dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer atau TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekuasaan, alat peralatan perang, alat utama sistem persenjataan untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara Indonesia. Dalam kerangka pemberikan tradisional, bahkan gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir, mean of the last resort, mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan primordialisme. Sebagai contoh kudeta militer di Pakistan di bawah ini Jenderal Musharraf, Kepulauan Fiji, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin menghadapi separatisnya, dan Sri Lanka menghadapi gerilya etnik Tamil, serta TNI dan Polri menghadapi gerakan-gerakan separatis maupun kedaerahan di Indonesia, mulai dari RMS tahun 1950 sampai masalah GAM di Aceh dan Papua Merdeka di Papua. Yang kedua, partai politik. Lembaga partai politik di Indonesia merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme yang paling berhasil. Ideologi nasionalisme dibawakan oleh partai politik di Indonesia cukup berhasil. Partai politik yang berideologi nasionalisme dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam. Ini dapat dibuktikan oleh sejarawan bahwa partai politik yang berasaskan etnik boleh dikatakan kurang berhasil, bahkan gagal total. Sebagai contoh, pada pemilu 1999, Partai Tionghoa Indonesia gagal dibandingkan Partai Bhinneka Tunggal Ika, yang keduanya berorientasi etnik Tionghoa, di mana Partai Bhinneka Tunggal Ika yang majemuk berhasil memperoleh 1 kursi di DPR, sedangkan pada pemilu tahun 1955 memperoleh 1 kursi di DPR. Yang agak berhasil hanya Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal memperoleh kursi di DPRD maupun DPR. Ini jagung dikit, Bos. 3. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifat yang menciptakan elit nasional yang kohesif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai perguruan tinggi menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasional, bahasa pengantar maupun pengantar yang bersifat nasional. Dalam suasana ekonomi daerah sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang berstandar nasional. Demikian juga walaupun ada ide untuk menambah muatan kurikulum lokal atau kedaerahan. Namun tetapi kurikulum ini mengajarkan ilmu humaniora yang bersifat integratif dan nasional. 4. Kemajuan komunikasi dan transportasi. Peranan media massa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media massa lainnya yang terbit di Jakarta tetapi menjangkau sampai ke seluruh kabupaten. Begitu juga koran lokal yang mampu menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Seiring dalam modernisasi telekomunikasi yang dipelopori oleh Telkom dan Indosat, sifat integrasi dari telepon ini dibuktikan dengan banyaknya interlokal antara kota yang mencakup rata-rata biaya langganan telepon per bulan.
Lalu perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografis penduduk dalam lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Bentuk mobilitas penduduk dapat transmigrasi, migrasi maupun tourisme baik antara daerah, nasional, regional, bahkan global. Meningkatkan kegiatan mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan. Lalu ada gangguan integrasi nasional. Geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, ataupun daerah yang besar pengaruh dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki alam yang berlimpah. Selanjutnya demografi, pengaruh atau perlakuan pemerintahan pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dalam kemampuan SDM, lalu kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengolahan, pembagian hasil apabila terjadi kerusakan akibat dari pengolahan. Selanjutnya ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana, pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pemimpin umat beragama dalam berkesinambungan. Selanjutnya politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda paham. Apabila tidak ditangani dengan bijaksana, akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidakadilan di dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional, dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidakpastian hukum. Selanjutnya, ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar, yaitu melalui KKN. Selanjutnya, sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Pertahanan keamanan. Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek Astagadras itu sendiri. Di lain pihak, turunnya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan di masa lalu, di mana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.
Selanjutnya, cara meningkatkan integrasi nasional. Yang pertama, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, membangun kelembagaan di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang keempat, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangunkan integrasi nasional dalam Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan Indonesia, merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia negara yang kaya akan potensi. Inilah pentingnya membangun integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental, spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkannya. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, akan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tidak disengaja, ke arah menyatukan suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa. Strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa, nation state, ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, strategi pluralis. Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat.
di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. Strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan 191 masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menanamkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun, bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Contoh asimilasi contohnya yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembaruan dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat dari perspektif 192 demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Contoh akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur Masjid Kudus. 3. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategis pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya, untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
Contohnya, setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai sosial fabrik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang salah. Tolong mohon dimaafkan. Terima kasih.